Satgasus pimpinan Irjen Verdi Sambo dibubarkan, Kapolri langsung bidik bos judi. Pada kesempatan malam hari juga, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media tentang Satgasus Polri. Pada malam ini juga, Bapak Kapolri resmi sudah menghentikan kegiatan dari Satgasus Polri. Artinya sudah tidak ada lagi Satgasus Polri. Ya, ini untuk menjawab berbagai macam pertanyaan rekan-rekan media. Jadi juga clear untuk Satgasus Polri. Ya, ini momentum untuk perbaikan ke pihak kepolisian. Kalau memang ada praktik ilegal perjudian, narkoba, kemudian yang lainnya, dan kemudian itu terkait dengan setoran kepada polisi misalnya. Ini kan hal yang penting untuk perbaikan ke depan, ya. Apalagi misalnya melibatkan media massa dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, itu yang paling penting, bagaimana praktik-praktik ilegal yang di backing oleh aparat itu bisa dihilangkan, dan peredaran uang haram, ya, di tubuh aparat juga bisa dihilangkan kalau kita ingin negara ini benar. Kalau negara ini tidak benar, ya kita biarkan praktik seperti itu. Maka how come kita bisa mengharapkan polisi yang amanah kalau sehari-hari makan uang haram, kira-kira begitu, ya. Jadi di dalam kasus ini memang ada aparat yang merekayasa kasus ini, gitu. Siapa aparat itu? Ya jelas Verdi Sambo, ya, perekayasa utama dalangnya kan Verdi Sambo. Soal praktek-praktek menyimpang di Polri, mudah-mudahan this is a momentum untuk perbaikan Polri ke depan. Dan Sigit Listio sebagai Kapolri sudah berjanji serius, ya, dan janji adalah utang yang bisa ditagihkan, dan yang menagihnya siapa? Rakyat. Utangnya kepada siapa? Kepada rakyat, ya. Pengurusakan dan penghilangan barang bukti. Jadi saat olah TKP, ya, dilakukan oleh Budi Hedi Susianto dan kawan-kawan, ini geng Sambo juga ini, dia juga sudah diperiksa dari Kapolres Jakarta Selatan. Itu justru terjadi penghilangan dan pengurusakan barang bukti. Oke. Di sini Ketua IPW sebut isu praktik perlindungan judi dan narkoba jadi motif pembunuhan Brigadir J. Sugeng. Hati-hati serangan balik Irjen Verdi Sambo dan kawan-kawan. Gawat juga, ya. Dan kita berharap bahwa keadilan itu tetap ditegakkan, betapapun sulitnya. Kadang-kadang keadilan itu harus berliku-liku, tapi mudah-mudahan dia tetap menemukan jalannya. Kalau di tangan penyidik ahli, ya, tim sus, bukan tambah rumit, ini sudah terang benderang, sudah terpetakan, ya, dan terklasifikasi antara pelaku utama, kemudian pelaku yang membantu. Karena Verdi Sambo melibatkan banyak orang untuk menutupi kasus ini. Siapa itu? Satu, Kompolnas. Kompolnas itu hari Senin dipanggil oleh Pak Sambo, diundang ke kantornya. Hanya untuk apa? Hanya untuk nangis di depan Kompolnas. Nangis, waduh saya terhina, saya ditolimi. Nangis gitu, mak jawab gitu aja. Agar ada orang yang nanti membela, menyatakan bahwa Para bandar judi online lagi tiarap, Kapolri Jenderal Listio Sigit langsung bergerak cepat. Kabarnya ada instruksi khusus untuk membasmi judi online dengan kode 303 setelah di Jakarta Polda Banten mengungkap 10 kasus judi online yang tersebar di berbagai tempat seperti di Tangerang, Cilegon, Serang, Pandeglang, dan Lebak. Judi online ini dimainkan dalam berbagai bentuk seperti togel atau toto gelap, toto atau lotre, dan pakong atau permainan judi kartu. Kepala Bidang Humas Polda Banten, Komisaris Besar Sinto Siritonga, mengatakan dari 10 kasus judi online, 2 diantaranya diungkap di Treskrimum Polda Banten, dan selebihnya 3 kasus dari Polrestra Tangerang, dan lainnya masing-masing 1 kasus ditangani Polda Cilegon, Polres Pandeglang, Polresta Serang Kota, Polres Lebak, dan Polres Serang. Perintah Kapolda Banten Inspektur Jenderal Rudi Herianto untuk mengikat habis segala bentuk perjudian, baik judi daring maupun judi konvensional, kata Sinto, Sabtu 13 Agustus 2022.
Dari 10 kasus perjudian, polisi telah mengungkap 24 tersangka, 3 tersangka dari Ditreskrimum Polda Banten berinisial KH 50 tahun, JH 34 tahun, dan SB 40 tahun. Tersangka Polrestra Tangerang 9 orang, SK 40 tahun, MU 42 tahun, AU 38 tahun, AL 36 tahun, SH 40 tahun, SR 36 tahun, SY 33 tahun, EN 28 tahun, dan MS 51 tahun. Polres Cilegon 3 tersangka, WF 53 tahun, SU 24 tahun, dan SR 37 tahun. Polres Pandeglang 2 tersangka, KD 58 tahun, dan PE 55 tahun. Polresta Serang Kota 2 tersangka, SS 34 tahun dan NR 46 tahun. Polres Lebak 3 tersangka, DJ 35 tahun, RS 52 tahun, dan MR 63 tahun. Polres Serang 2 tersangka, KS 39 tahun dan HH 18 tahun. Ada barang bukti yang disita petugas. Dalam pengungkapan ini sejumlah 20 unit handphone berbagai merek yang digunakan untuk mengakses website judi online dan merekap nomor judi. Uang sebesar 8,3 juta rupiah, 3 kartu ATM, 1 buku tabungan, dan puluhan kupon rekapan. Sinto menyebut para pelaku perjudian ini didominasi oleh judi online. Pengungkapan perjudian ini didominasi oleh judi togel yang dijalankan secara online, dan sisanya judi dadu dengan pelaku didominasi oleh pengepul sebanyak 18 orang dan pemasang 6 orang. Sementara pakar hukum tata negara Refli Harun ikut mengomentari pernyataan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, yang menyebut motif Verdi Sambo membunuh Brigadir J adalah karena masalah judi dan bisnis narkoba hingga masalah seksual. Menurut Refli, desas-desus masalah yang melatar belakangi kasus pembunuhan itu, terutama masalah kegiatan ilegal, judi hingga bisnis narkoba, itu mesti dibuka seterang-terangnya ke publik jika hal itu benar adanya. Para penegak hukum yang terlibat dalam kegiatan itu, kata Refli, mesti dihukum seberat-beratnya. Tapi apakah seksual itu adalah pelecehan? Nanti kita lihat lebih lanjut, tapi bukan berarti masalah seksual itu tidak penting sebagai bahan catatan. Tapi maksudnya untuk di closer, barangkali katakanlah perlu ada retriksi, kata Refli dalam sebuah video yang tayang di saluran YouTube miliknya Kamis 11 Agustus 2022. Tetapi kalau soal yang terkait perjudian, miras, narkoba, dan lain sebagainya, kalau memang itu ada, wajib dibuka dan wajib diberikan sanksi, dan kemudian di-stop praktik-praktik seperti itu, katanya menambahkan. Menurut Refli Harun, jika kasus perjudian hingga bisnis narkoba itu benar adanya, maka hal ini jelas menjadi ancaman tersendiri bagi negara, sebab para penegak hukum yang seharusnya memberantas masalah ini justru terjun menjadi pelaku kegiatan yang melawan hukum tersebut. Coba bayangkan ya, jadi kita tidak melihat bahwa yang namanya kantor polisi itu adalah pusat untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tapi jadi transaksi ya, entah transaksi apa tugasnya. Karenanya Refli Harun menegaskan agar Polri segera memperbaiki citra institusinya. Menurutnya selama ini belum ada satupun presiden yang berhasil memperbaiki citra hukum di negara ini. Bandar 303, Subdit Cyber di Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggerebek judi online di Pantai Indah Kapuk atau PIK, Jakarta Utara. Dari aksi itu 78 orang di lokasi. Puluhan orang itu ditangkap dengan sejumlah peran. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Endran Zulpan mengatakan pihaknya mengamankan supervisor di lokasi. Pelaku supervisor itu berperan sebagai penanggung jawab pengelolaan bisnis judi online. Supervisor yang mempunyai tanggung jawab mengawasi dan mengontrol kinerja pegawai customer service website judi online dalam transaksi deposit dan withdrawal, kata Zulpan dalam keterangannya Jumat 12 Agustus 2022. Selain supervisor, hingga kepolisian mengamankan customer service, pelaku tersebut berperan dalam mengelola uang masuk dalam bisnis judi online di lokasi. Peran berikutnya, customer service pada website judi online yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola adanya uang masuk sebagai deposit dari member dalam bentuk e-wallet. Namun akhirnya, drama pembunuhan yang diprakarsai Verdi Sambo terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat berujung penetapan tersangka pada dirinya. Sambo terancam hukuman mati dengan pasal 340. Sosok Irjen Fadil Imron dan Verdi Sambo. Kasus kematian Brigadir J yang awalnya penuh kejanggalan mulai terang benderang. Sebelumnya, Verdi Sambo begitu jeli menuliskan skenario kematian ajudannya sendiri. Terbukti, skenario buatan Verdi Sambo mampu membius sederet sosok penting di negeri ini hingga mempercayai ceritanya. Ya, usai membuat naskah pembunuhan yang menewaskan Brigadir J,
Ferdi Sambo keluar dari rumahnya di Duren 3, Jakarta Selatan dengan persiapan matang. Tega menghabisi nyawa Brigadir J pada 8 Juli 2022. Ferdi Sambo lantas bergerak mendatangi beberapa tokoh kenalannya di tanggal 11 Juli 2022. Di hari itu, Ferdi Sambo mengadukan nasib pilu kebohongan hidupnya dan istrinya, Putri Candrawati. Tak cukup hanya bercerita, Ferdi Sambo nyatanya tak ragu mengeluarkan air matanya. Kurang lebih di depan 5 tokoh penting, Ferdi Sambo menangis jadi-jadinya. Kala itu Ferdi Sambo berharap iba atas peristiwa karangan yang dialami istrinya. Belakangan diketahui air mata buaya Ferdi Sambo itu hanya jadi alat untuk menjebak kenalannya dalam jebakan psikologis.